Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insya Allah sebagaimana informasi yang telah disampaikan dari sekolah bahwasanya jadwal malam hari ini adalah berkaitan dengan penyampaian informasi seputar program sekolah. Dan insya Allah kami akan memberikan informasi seputar apa saja nantinya yang menjadi program pembelajaran di Sekolah Tahfidz Balita Al-Hujjah Surabaya. Karena tentunya ini sangat penting menjadi informasi awal kepada Bapak Ibu sekalian, karena jangan sampai ketika kita sudah memilihkan sekolah, ketika kita sebagai orang tua sudah memilah dan memilih sekolah untuk anak-anak kita, dan ada niat untuk mendaftarkan anak kita ke sekolah tersebut, maka jangan sampai ada yang terlewat informasi apa yang menjadi program belajar di sekolah tersebut atau di sekolah yang akan menjadi wasilah perantara orang tua dalam menjalankan pendidikan bersama buah hatinya. Maka dari itu, kami dari Sekolah Tahfidz Balita Al-Hujjah Surabaya mengagendakan malam hari ini menyampaikan dan juga nantinya akan kita buka sesi pertanyaan seputar program-program pembelajaran di sekolah, dan semoga insya Allah Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, pendidikan anak usia dini menjadi awal mula dalam suatu tatanan pendidikan. Sebelum kita jauh lebih dalam membahas seputar pendidikan anak, tentunya pendidikan anak usia dini menjadi tolak ukur pertama pendidikan setelahnya. Maka dari itu banyak sekali hadis yang menjelaskan pentingnya pendidikan atau pentingnya orang tua memberikan pendidikan, mendidik buah hatinya dengan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Maka hubungan dengan ini, tentunya kita sebagai orang tua jangan sampai salah memilih sekolah. Jangan sampai keliru kita memasukkan anak-anak kita di suatu lembaga pendidikan, karena disitulah nantinya anak-anak kita dibentuk, anak-anak kita diprogram, anak-anak kita diberikan apa yang menjadi standar kurikulum suatu lembaga pendidikan. Ketika suatu lembaga pendidikan itu mempunyai kurikulum yang sesuai, tentunya sesuai dengan syariat,
yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah itulah nanti yang akan diberikan kepada anak kita, dan itulah nanti akan diterima oleh anak-anak kita. Maka tidak ada celah untuk kita keliru dalam memilah atau memilih sekolah untuk anak kita. Karena itu nantinya akan menjadi bekal, akan menjadi modal pertama, modal utama apa yang didapatkan oleh anak-anak kita nanti. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai menyampaikan seputar program belajar di Sekolah Tahfidz Balita Al-Udhujah Surabaya. Mohon maaf sekiranya nanti semisal ada gangguan teknis tidak keluar atau kamera kami tidak menyala, mohon nanti bisa disampaikan supaya bisa ada tindak lanjut dan bisa berjalan dengan lancar untuk sesi kegiatan kali ini. Tentang sekolah kami, Bapak Ibu yang kami muliakan, Sekolah Tahfidz Balita Al-Udhujah Surabaya adalah suatu lembaga pendidikan yang segmentasi usianya bergerak di usia setingkat playgroup atau PAUD atau TK atau setara dengan itu. Jadi segmentasi usia di lembaga kami adalah mulai dari 3 tahun sampai dengan usia 5 tahun. 3, 4, 5 tahun dengan jenjang pendidikan paling lama adalah 3. Tetapi di sini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tidak memberikan kewajiban yang mutlak terkait dengan jenjang pendidikan. Walaupun kami memberikan program pendidikan 3 fase, kelas alif, kelas ba, dan juga kelas ta, yang dimana 3 fase ini masing-masing memiliki program pendidikan 1 tahun. Maka kalau dikalkulasikan semuanya, kalau totalkan semuanya, ada 3 tahun jenjang pendidikan. Nah, di sini kami memberikan keluasaan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, boleh untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau bisa tidak melanjutkan. Tetapi yang menjadi patokan utama di sini, ketika Ananda sudah resmi mendaftar dan diterima, maka disitulah ada komitmen di awal, Ananda wajib mengikuti program pendidikan selama 1 tahun. Semisal dalam hal ini adalah kelas alif, karena semua yang hadir di agenda malam hari ini adalah orang tua dari pendaftar-pendaftar ataupun rencana yang mendaftarkan di program kelas alif. Semisal Ananda sudah mendaftarkan di program kelas alif, maka Ananda mendapatkan kewajiban masa pendidikan adalah 1 tahun. Setelah selesai 1 tahun, 1 tahun terdiri dari 2 semester. Kurang lebih ada 12 bulan pembelajaran. Setelah selesai 1 tahun masa pendidikan, di sini, di akhir tahun ajaran baru, pihak sekolah akan memberikan pilihan kepada orang tua untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas ba. Berarti dalam hal ini Ananda sudah masuk tahun kedua. Nah, untuk saat ini Ananda akan masuk di tahun pertama masa pendidikan. Kemudian nanti 1 tahun berlalu masuk di tahun kedua, 1 tahun berlalu masuk di tahun ketiga. Tahun kedua dan tahun ketiga ini adalah sifatnya pilihan. Kami kembalikan kepada orang tua mempunyai hak untuk memilih melanjutkan atau tidak. Kenapa kami membuat program seperti itu? Nah, inilah fleksibilitas dalam dunia pendidikan,
di mana sekolah memberikan kewajiban pendidikan tetapi juga memberikan pilihan kepada orang tua, karena bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang yang menjadikan ada kesimpulan Ananda harus pindah. Misalnya jarak rumah yang jauh dengan sekolah, atau usia Ananda yang sudah harus masuk sekolah dasar. Tentunya tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang kedua atau tahun ketiga. Sama halnya seperti angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan pertama kelas alif naik ke kelas ba, alhamdulillah, semua orang tua di kelas alif melanjutkan di tahun kedua kelas ba. Angkatan pertama di tahun 2021, semua Ananda di kelas alif melanjutkan kelas ba. Tentunya ada nilai positif yang beliau dapatkan terkait dengan perkembangan Ananda, karena semuanya menyatakan lanjut di tahun kedua, insya Allah ada kebaikan dapat dari masa pendidikan selama 1 tahun di kelas alif. Ada sebagian juga kelas ba yang melanjutkan ke kelas ta, tidak semua melanjutkan. Salah satu sebabnya adalah faktor jarak rumah. Salah satu sebab yang lain adalah usia yang sudah mendekati usia sekolah dasar. Nah, maka di sini faktor-faktor yang bisa kita memberikan maklum bahwa silakan Ananda bisa melanjutkan ke sekolah yang seharusnya Ananda dilanjutkan, seperti sekolah dasar. Masa pendidikan, target selesai masa pendidikan selama fase 3 tahun adalah Ananda selesai sebelum usia 7 tahun, atau kurang lebih 6 tahun setengah Ananda sudah selesai jikalau orang tua memilih 3 tahun program pendidikan. Karena ketentuan pemerintah masuk sekolah dasar itu minimal di usia 7 tahun. Jadi di situ ada rentang waktu sebelum masuk sekolah dasar, anak-anak kita diberikan asupan-asupan nilai positif, yaitu disekolahkan di sekolah-sekolah yang menjadi pilihan para orang tua. Yang kami muliakan, Sekolah Tahfidz Balita Al-Urjah Surabaya berdiri pada bulan Maret tahun 2021, dan sekolah ini secara legalitas berdiri di bawah naungan operasional Yayasan Wadi Mubarak dengan nama program Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran. Dan Yayasan Sahabat Quran Wadi Mubarak di bawah komando ataupun di bawah penasihat Al-Ustadz Dr. Didik Haryanto LCMP. Inilah seputar ataupun sekilas tentang sekolah. Visi sekolah menjadi lembaga pendidikan tahfidz anak usia dini yang mampu mencetak generasi penghafal Quran dan berakhlak Quran. Tentunya ini menjadi visi bersama, dan kami yakin orang tua yang mendaftarkan Ananda di sekolah Tahfidz Balita Al-Urjah Surabaya mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai harapan yang sama, yaitu harapan agar kita bisa bersama mencetak atau regenerasi Qurani, agar nantinya tumbuh, lahir duat, lahir para dai, lahir penerus para ulama kita, sehingga anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang baik. Kemudian misi sekolah menumbuhkan kegembiraan dan pembiasaan membaca Al-Quran, membekali amalan praktis harian anak sesuai tuntunan Islam lewat pemahaman dan pengamalan hadis, zikir harian, serta praktik ibadah. Menanamkan akhlakul karimah dalam berinteraksi dengan orang tua, teman, dan masyarakat. Menggali dan mengembangkan potensi belajar anak melalui pengajaran Al-Quran. Mengentaskan buta huruf Al-Quran sejak dini, dan membudayakan tradisi belajar Islam. Inilah di antara misi sekolah. Kemudian metode belajar. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Di antara faktor penting yang perlu diketahui adalah metode pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Sekolah Tahfidz Balita Al-Hujurat Surabaya mengusung atau menerapkan program pembelajarannya menggunakan metode At-Tibyan. Metode At-Tibyan awal mula atau dipelopori atau dirintis atau mualifnya adalah Syekh Abdurrahman Bakar. Beliau salah seorang ahli Quran atau ahli qiraat dari Timur Tengah. Sebelumnya beliau menetap di Mesir dan beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Background-nya saja beliau memang fokus di dunia pendidikan. Dan lebih spesifik lagi, beliau fokus di dunia pendidikan anak. Dan setelah beliau selesai masa pendidikan atau masa menjabat sebagai Menteri Pendidikan, beliau hijrah ke Madinah. Dan beliau sekarang menetap di Madinah. Dan Alhamdulillah, Syekh Abdurrahman Bakar, beliau masih ada. Dan beberapa kali kami berjumpa dengan beliau di Pondok Pesantren Wadi Mubarak di Bogor. Di pusat, di yayasan pusat. Metode At-Tibyan mempunyai dua fokus utama, yaitu tarbiyah Qur'aniyah dan juga tarbiyah diniyah. Tarbiyah Qur'aniyah ini meliputi pembelajaran Al-Quran seperti tahsin, tahfidz, dan juga tahajji. Nah, tahajji ini Bapak Ibu, ini menjadi ikon dari metode At-Tibyan. Dan adapun tarbiyah diniyah meliputi azkar, ada'iyah, hadis, akidah, dan beberapa materi yang lain. Apa nanti yang diajarkan kepada anak-anak kita akan kita bahas selanjutnya. Apa yang akan dibahas atau yang akan diberikan, akan disampaikan kepada anak kita? Dua fokus utama yang tadi kami sampaikan, tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah diniyah. Al-Quran dan tarbiyah. Pendidikan Al-Quran dan juga pendidikan keagamaannya. Pendidikan Al-Quran meliputi tahsin, yaitu pembentukan pembacaan Ananda sejak usia Ananda mendaftar. Sejak usia dini, anak-anak kita mulai kita kenalkan, mulai dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi huruf atau modal dasar dari tahsin Al-Quran. Karena tidak mungkin seorang bisa mahir dalam baca Al-Quran tanpa mengawali pemahaman atau penerapan dari mulai yang dasar, yaitu huruf hijaiyah. Tahfidz Al-Quran, nantinya kita akan mempunyai target dalam 1 tahun. Insya Allah akan ada di slide berikutnya terkait dengan target hafalan Ananda dalam 1 tahun kurang lebih. Nanti akan kami bahas. Kemudian tahajji. Bapak Ibu yang kami muliakan, tahajji ini maksudnya adalah, artinya adalah mengeja. Tetapi tahajji yang menjadi program unggulan di metode At-Tibyan adalah tahajji yang dirumuskan oleh Syekh Abdurrahman Bakar, yaitu pelafalan ataupun memahami hukum-hukum tajwid dengan irama dan juga dengan bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab atau nahwu, ada yang namanya i'rab. Nah, tahajji ini seperti i'rab, tetapi tahajji ini adalah i'rabnya dengan tajwid. Contoh semisal begini. Tahajji dari Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mentahajjikannya? Bagaimana cara mengijanya? Maka tidak sebatas Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahsin, diajarkan seperti itu. Tetapi untuk tahajji itu dipisah satu huruf dibahas apa hukumnya dan apa nama asli dari huruf tersebut. Contohnya begini.
Semisal kita membaca bismillah, maka mentahajikannya menjadi bi, sin, sakinah, bismi, bismi, bi, sin, sakinah. Bis, kita bertemu dengan sin yang berharokat sukun. Nah, sukun disebut dengan sakinah. Nah, di situ. Bi, sin, sakinah. Ini disebut dengan tahajji. Yaitu mengikrabkan kata demi kata. Bismillahi ismul jalalah, bismillah. Hamzat waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah. Kenapa lam syamsiyah? Ar-ra. Karena di situ adalah lam syamsiyah, masuk ke ra. Syamsiyah masuk, maksudnya adalah idgham, memasukkan. Lam syamsiyah mudghamah fi ra'i maftuhah. Ar-ra. Nah, ini contoh dari pembelajaran tahajji. Kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak terlalu berat dan tidak sulit untuk anak-anak usia dini? Nah, di sini kami membuat strategi, Bapak Ibu yang kami muliakan. Untuk penerapan metode tahajji, ini lebih dimatangkan saat nanti Ananda di usia tahun kedua atau di kelas ba. Ya, metode tahajji ini nanti akan dikembangkan lebih intens di kelas ba. Di kelas alif, tahajjinya masuk pada bab dasar atau pengenalan huruful hija atau pengenalan huruf hijaiyah. Dasarnya apa? Dasarnya mulai dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Karena dalam tahajji itu ada irama yang menjadi acuan utama. Ada irama yang menjadi acuan utama. Dan ini harus dibentuk dasarnya. Misal pertama 2 huruf. Misalnya mentahajjikan kalimat aba. Maka cara membacanya tidak aba, tetapi cara membaca tahajji itu adalah a, ba, aba. Pertama dibaca satu persatu, kemudian dibaca total. Jadi 1 tambah 2, 1, 2. A, ba, aba. Kalau ditambah lagi 1 huruf lagi jadi 3 huruf, abata misalnya, maka tinggal 1 tambah 2 tambah 3, afwan, 1 tambah 2, 1, 2 tambah 3, 1, 2, 3. A, ba, aba, ta, abata. Kita tambah lagi 1 huruf menjadi 4 huruf, abatasa misalnya. Maka sama iramanya menjadi a, ba, aba, ta, abata, sa, abata, sa. Jadi pada intinya adalah satu persatu dibaca huruf demi huruf, kemudian digabungkan menjadi 1/2 huruf. Atau per 3 huruf, atau per 4 huruf, tergantung berapa jumlah huruf dalam satu kata. Nah, itulah seputar tahajji. Dan insya Allah nanti akan ada buku pedomannya, dan nanti insya Allah juga kita akan adakan pembelajaran bersama dengan orang tua tentunya, dan itu akan diagendakan, akan dijadwalkan setelah Ananda resmi dinyatakan diterima dan orang tua sudah resmi mendaftar di program sekolah. Itu seputar tarbiyah Qur'aniyah. Kemudian tarbiyah diniyah meliputi ada akidah, hadis, ibadah, sirah, azkar, ad'iyah, dan mutun ilmiah. Nah, apa saja yang dipelajari di sini, Bapak Ibu yang kami muliakan, semisal kami ambil contoh azkar. Azkar adalah zikir-zikir. Nah, karena proses belajarnya ada masuk pagi, maka kita mengambil fokus pada azkar as-sabah atau zikir pagi. Selama proses pembelajaran setiap harinya, Ananda diwajibkan untuk mengikuti zikir pagi. Nah, di sini prosesnya, di sini mulai proses pembelajaran. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sistem belajarnya di sekolah kami. Yang jelas untuk materi tarbiyah diniyah meliputi akidah, hadis, ibadah, azkar, adiyah, dan sebagainya. Dan ini semua ada di dalam satu kitab panduan nanti yang akan kami
berikan sebagai fasilitas Ananda pribadi. Untuk mutun ilmiah yang ada di sekolah kami itu uh, ada satu ya, ada dua, mohon maaf, ada dua. Ada satu. Jadi kita fokus menghafalkan matan Tuhfatul Atfal sebagai penambahan materi kepada anak-anak kita. Dan Tuhfatul Atfal ini nanti akan mulai dihafalkan ketika akan fokus mulai dihafalkan atau dipelajari ketika Ananda sudah masuk di usia kelas ba. Usianya lebih lebih matang dan sudah lebih besar. Di kelas alif fokus pada tarbiyah Qur'aniyah meliputi tahsin, tahfidz, dan tahajji dasar. Untuk tarbiyah diniyahnya di kelas alif meliputi azkar, ad'iyah, akidah, dan juga syair asmaul husna, syair huruful hija, dan beberapa bait matan tuhfatul atfal. Pasti akan timbul pertanyaan, apakah itu tidak terlalu berat dibebankan kepada anak usia dini? Maka jawabannya, ini bukan pembebanan. Ini bukan suatu beban. Tapi ini adalah suatu ikhtiar. Dalam suatu lembaga pendidikan tentunya ada yang namanya target. Dan target tidak harus diaktualisasikan atau direalisasikan sesuai dengan target. Tidak. Itu nanti akan mengakibatkan pemaksaan yang berlebih. Apalagi di segmentasi usia dini, tidak bisa kita paksakan dalam target. Walaupun sekolah sudah punya target. Ya, tentunya sekolah punya target, tetapi dalam realita di lapangan lebih kepada mengalir. Nah, disinilah ikhtiar kita, kami berserta guru-guru dan juga para orang tua di rumah, ikhtiar kita adalah kita berikan asupan kepada Ananda, kemudian Ananda menerima dengan mengalir, tidak dengan pemaksaan. Misalnya, satu hari ini harus hafal sekian surat, satu hari ini harus hafal sekian hadis, tidak bisa Bapak Ibu. Karena ingat, segmentasi pendidikan kita adalah anak usia dini. Berbeda kalau anak usia yang sudah dewasa, sudah baligh, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka tentu itu ada target yang harus dicapai dan harus ada penegasan yang lebih daripada di program pembelajaran anak usia dini. Maka di sini, apakah nanti akan sulit atau tidak? Jawaban kami, alhamdulillah atas izin Allah, di angkatan pertama, angkatan kedua, semuanya Ananda anak-anak kita di kelas alif, kelas ba tahun 2021, tahun 2022, semuanya bisa melewati dengan Masya Allah. Yang mula anak-anak masuk tidak pernah atau nol ya, belum punya hafalan, tidak tahu apa itu hadis, tidak tahu, tidak hafal doa-doa, tidak hafal zikir-zikir. Setelah mengikuti program atau setelah sekolah, alhamdulillah anak-anak kami hafal beberapa surat dalam Al-Quran. Bahkan ada yang sudah mau selesai juz 30, ada yang sudah masuk juz 29, hafal beberapa hadis, hafal doa-doa zikir harian yang sesuai dengan sunnah. Mungkin orang tuanya kalah hafalnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, usia anak 3 tahun, 4 tahun, hafal hadis, hafal doa-doa, lebih-lebih lagi hafal juz 30. Orang tua mana yang tidak bangga? Orang tua mana yang tidak dan tidak terharu dengan perkembangan anaknya? Tentunya itu semua tidak instan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung seminggu sepekan anak saya selesai juz 30, Ustaz. Tidak bisa. Semua itu butuh proses dan semua itu butuh kesabaran. Apalagi kalau kita bicara anak usia dini. Ya. Karena kalau kita bicara tentang anak usia dini,
pasti akan banyak hal yang dibahas. Kenapa? Anak usia dini, Bapak Ibu, di mana mereka belum mempunyai karakter inti. Mereka masih multi karakter. Mereka masih mempunyai sifat egosentris yang selalu berubah-ubah setiap saat. Itu kita harus menyesuaikan proses belajar Ananda dengan sifat karakter yang dimiliki oleh anak usia dini. Maka kami selalu mengingatkan kepada orang tua, anak usia dini tidak bisa ditekan dalam proses pembelajaran. Tidak bisa dipaksa dalam proses pembelajaran. Yang ada adalah kita mengikhtiarkan untuk pembiasaan. Pembiasaan itu bukan pemaksaan, bukan penegasan yang berlebih. Pembiasaan itu sedikit tapi konsisten. Kenapa? Karena memori anak-anak kita masih terbatas dalam menerima asupan-asupan materi. Sangat-sangat terbatas. Dan mereka mempunyai dunia lain selain dunia belajar, yaitu apa? Dunia bermain. Ini yang tidak boleh dihilangkan, Bapak Ibu. Maka salah sekali ketika orang tua terlalu saklek dalam proses pembelajaran anak usia dini, yang anak mereka masuk 3 tahun 4 tahun harus begini, harus begitu, dileskan sehari begini itu pasti akan berimbas pada nanti ketika dia dewasa. Kenapa? Karena orangnya egois. Kami sampaikan seperti ini karena kami memahami semua di sini adalah orang tua. Egois bagaimana? Mereka maunya keinginan mereka. Kita tidak. Kita egois sebagai orang tua ketika kita memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Tapi tidak melihat apa yang menjadi potensi anak-anak kita. Ini yang terkadang menjadi titik seringkali yang menjadi titik permasalahan dalam pendampingan pendidikan. Karena kita sebagai orang tua biasanya maunya instan. Padahal mungkin ada bakat yang lain yang ada dalam diri anak-anak kita yang tidak mungkin di suatu bakat dia tidak punya, tetapi di bakat lain dia punya. Nah, ini butuh proses kita mengetahui apa yang menjadi potensi anak. Dan potensi anak itu tidak dibahas di anak usia dini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena potensi mereka adalah potensi yang prosesnya masih ditumbuhkan. Ditumbuhkan itu bagaimana? Proses pengenalan. Jadi kalau proses pengenalan, ya kita belum sampai tahap ini anak saya punya potensi ini. Tidak, belum. Karena proses pengenalan, kita belum tahu anak-anak kita punya potensi apa. Tapi yang pertama kali dan yang utama yang harus diberikan kepada anak kita adalah pendidikan agama. Itu yang utama. Mau anak kita punya potensi apapun, yang pertama harus dimunculkan, dibentuk adalah pendidikan agama. Dari situ menjadi modal dasar karena anak-anak kita adalah ibarat akar. Kalau anak-anak kita sudah tumbuh besar, Bapak Ibu, sekolah, misal sudah SD, sudah SMP atau sudah SMA, itu sudah menjadi batang. Sudah menjadi batang, dan batang itu keras. Batang itu keras. Kalau kita berikan nasihat di anak-anak usia SMP, SMA, pasti biasanya mental. Ya, biasanya mereka tidak suka dengan nasihat itu. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi batang. Dan kita sudah terlambat untuk memberikan asupan-asupan pendidikan agama. Tapi berbeda ketika kita mulai dari anak usia dini, mereka masih berbentuk akar, Bapak Ibu. Bahkan masih berbentuk tunas. Yang nanti akan memunculkan akar. Nah, akar di sini sangat mudah untuk dibentuk. Bagaimana? Tergantung pupuknya kita seperti apa. Kalau pupuknya kita bagus, pupuknya kita berkualitas, pasti akan menjadi akar yang kuat. Nah, akar yang kuat bukan batang yang kuat dan kokoh. Nah, disitulah batang yang kokoh kemudian akan berdaun dan berbunga. Akan kita lihat, yang kita memanen hasilnya, anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Tidak membangkang kepada orang tuanya. Karena apa? Diawali dengan
pendidikan agama sejak usia dini. Nah, itu sekilas tentang pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian yang ketiga, selain kegiatan utama atau program unggulan kami adalah tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah diniyah, ada program tambahan yaitu kegiatan fisik motorik. Di antara kegiatan fisik motorik adalah kreativitas. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur gerakan fisik dan gerakan motorik. Dan fisik motorik ini menjadi satu paket dengan kognitif, perkembangan kognitif anak. Kalau anak-anak kita fisik dan motoriknya berjalan dengan normal, berjalan dengan lancar, pasti kognitifnya juga akan mengikuti. Kenapa? Kan tidak mungkin anak kita melakukan sesuatu hal tanpa diproses di akal pikiran mereka. Nah, itulah proses kognitif. Ketika anak kita melakukan sesuatu, kreativitas misalnya, itu berarti sudah diproses di sistem kognitivitasnya anak-anak kita, itu sudah dibentuk, sudah diasah. Nah, salah satu pengasahan yang terbaik adalah membentuk kreativitas, karena disitulah anak-anak kita diarahkan untuk berimajinasi, yang imajinasi itu adalah imajinasi yang positif. Di antaranya menulis huruf hijaiyah, menulis huruf Latin, menulis angka Arab atau angka Latin, dan beberapa permainan-permainan edukatif. Kemudian poin keempat, di antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ini tentatif, tidak selalu ada, tetapi insya Allah diusahakan ada. Seperti, maksudnya diusahakan ada apa? Ada termin waktu, tidak setiap saat. Misalnya per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Semisal cooking class, outing class yang sifatnya rihlah terbawi atau berkunjung ke salah satu tempat yang kita bisa bertadabbur di sana. Kemudian kajian Al-Quran dan juga kajian ilmiah atau tematik khusus untuk orang tua. Di antara kegiatan Esra atau program Esra adalah anak-anak mengikuti kegiatan cooking class, outing class, olahraga sunnah, di antaranya panahan atau berenang. Untuk olahraga sunnah ini sifatnya tentatif, karena kita menyesuaikan dengan kesiapan dan juga tempat di mana akan kita menjadi tujuan olahraga sunnah ini. Kemudian ada satu di sini yang tidak tertulis, panggung tahfidz atau tasmi', atau juga biasa kita sebut parade tasmi'. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya per 2 bulan atau per 3 bulan sekali. Seperti contohnya yang menjadi acara wajib adalah panggung tahfidz. Setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali, sekolah mengadakan panggung sederhana. Maksud sederhana itu panggung lingkupnya hanya internal saja. Panggung tahfidz yang nantinya anak-anak kita tampil unjuk diri untuk mentasmi'kan hafalan-hafalan anak-anak kita. Acara ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat anak, untuk menumbuhkan daya kompetisi anak. Kenapa demikian? Karena ini terkadang anak-anak kita itu juga mengalami futur, juga mengalami rasa bosan, ya, juga mengalami rasa malas. Itu sudah sesuatu yang wajar. Nah, kalau rasa bosan itu tidak disembuhkan, tidak diobati dengan hal-hal yang kreatif, imajinatif, maka itu akan berdampak seterusnya. Tidak mau sekolah, putus sekolah, tidak mau ketemu teman-teman. Nah, ini kasus-kasus yang selalu muncul ya di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak. Karena memang anak-anak ya seperti itu sifatnya. Dia selalu berubah-ubah moodnya.
Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi itu 4 poin terkait dengan program belajar. Kemudian bagaimana program belajar itu terlaksana? Program belajar dilaksanakan dengan metode pengajaran talqin, tasmi', dan juga tadrib. Talqin, guru memberikan metode pembelajaran di mana seorang guru memberi contoh materi secara langsung kepada murid. Jadi di sini peran guru sangat penting. Kenapa? Karena anak usia dini, Bapak Ibu, mereka tidak bisa belajar secara otodidak. Mereka tidak bisa belajar secara mandiri. Belum saatnya usia mereka adalah belajar mandiri. Belajar mandiri di sini adalah belajar yang diarahkan, baru bisa. Ya. Kalau belajar mandiri kita lepas begitu saja, biarkan suruh belajar, ya tidak bisa. Anak-anak itu butuh pengarahan di awal, sehingga tidak salah dalam bersikap selanjutnya. Nah, salah satu di sini adalah talqin. Talqin sebagai metode untuk memberikan contoh kepada anak-anak bahwa begini cara pengucapan yang benar, begini cara contoh yang benar. Sehingga murid-murid nanti, anak-anak kita akan menirukan, akan melihat, akan merespon, akan mendengar. Melihat, mendengar, dan merespon. Itulah yang akan selalu ada di dunia pendidikan anak usia dini. Nah, itu kalau dibentuk pembiasaan-pembiasaan, maka akan menjadi hasil yang baik. Apa hasilnya? Anak-anak hafal surat-surat dalam Al-Quran, anak-anak hafal hadis, anak-anak hafal zikir, dan sebagainya. Kemudian tasmi'. Setelah guru memberikan contoh, kemudian guru menyimak, ya, mengoreksi bacaan Ananda. Nah, ini metode belajar seperti ini dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, karena dulu Nabi SAW itu ketika bermajlis adalah bermajlis secara langsung, bermajlis talaqi, yaitu bertemu bertatap muka secara langsung. Dan ini kita terapkan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah tadrib. Setelah anak diberikan materi, kemudian dikoreksi materinya, kemudian anak-anak baru berlatih secara mandiri. Apa yang sudah diajarkan guru di sekolah. Nah, inilah disekolahkan. Kemudian selanjutnya, jam kedatangan belajar sekolah. Jam kedatangan kita beri waktu mulai dari 8:30 sampai dengan jam 9. Semisal kurang dari 8:30, kita perbolehkan mungkin minimal adalah jam 8. Karena apa? Karena tentunya sekolah perlu mempersiapkan kesiapan-kesiapan terkait dengan kelas dan sebagainya. Dan pagi agenda guru adalah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar. Maka kami buat jam kedatangan mulai 8:30 sampai jam 9. Adapun orang tua, maka silahkan menyesuaikan. Misal rumahnya yang cukup jauh, maka bisa datang jam 8 atau sebelum itu. Sehingga sampai sekolah bisa di jam 8:30 atau rentang waktu 8:30 sampai jam 9. Jam mulai belajar adalah jam 9 atau jam 9.00. Di sini kami memberlakukan jam belajar langsung. Jadi kalau jam belajarnya jam 9, ya sudah, jam 9 itu akan mulai. Walaupun yang datang misalnya baru sekian anak, atau yang datang belum semuanya. Maka itu sudah menjadi konsekuensi hambatan, dan itu akan menjadi evaluasi secara tidak langsung pada orang tua. Kami tidak akan mengingatkan Bapak Ibu kenapa telat dan sebagainya, tidak. Tetapi otomatis orang tua akan evaluasi secara mandiri ketika datang lebih dari jam yang telah ditentukan. Kenapa kok jam 9 baru mulai? Dulu saat awal kita mulai memberlakukan jam 8 sudah mulai KBM.
Ternyata qadarullah beberapa rumah Ananda itu jauh, domisilinya jauh, sehingga butuh waktu, dan tentunya anak-anak juga kami memaklumi, Bapak Ibu kita sudah punya anak semuanya, tentunya kadang kala rewel, mau berangkat sekolah susah untuk mandi, susah untuk sarapannya. Nah, ada saja eh, yang terkadang tidak sesuai dengan rencana. Nah, maka kami buat kelonggaran waktu, kami mundurkan 30 menit atau 1 jam, jam belajar mulai di jam 9. Ya, jam belajar mulai di jam 9, dan kita tidak menunggu anak-anak hadir semuanya kemudian bermulai, tidak. Jam 9 maka mulai pembelajaran, walaupun yang datang belum semuanya. Kemudian jam kepulangan mulai dari jam 12 sampai jam 12.30. Nah, di sini fleksibel. Kalau semisal Bapak Ibu ada keterlambatan penjemputan atau masih terjebak macet dan sebagainya, insya Allah sekolah akan menemani Ananda sampai Ananda dijemput. Sekolah akan menemani Ananda sampai Ananda dijemput. Mungkin batas maksimalnya sekitar sampai jam 1 atau setengah 2. Kecuali kalau ada uzur tertentu, semisal orang tua ternyata tidak bisa menjemput sesuai waktu yang sudah ditentukan, semisal baru bisa menjemput jam 3, maka kasus ini kasus yang jarang atau berarti kasus yang berbeda. Nah, ini insya Allah bisa izin kepada wali kelasnya untuk menyampaikan Ananda nanti dijemput jam sekian karena ada uzur bla bla bla. Itu insya Allah boleh. Dan insya Allah kami menyampaikan kepada guru-guru, guru-guru tidak boleh pulang kecuali Ananda atau murid-murid semuanya pulang terlebih dahulu. Dan jam mulai dari jam 9 sampai jam 12, kurang lebih 3 jam pembelajaran setiap harinya. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari Jumat nanti jam belajarnya lebih awal pulangnya. Jadi jam 9 sampai dengan jam 11. Khusus hari Jumat itu lebih awal kepulangan. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, jam pembelajaran normal selama kurang lebih 3 jam pembelajaran efektif. Agenda kegiatan belajar sekolah. Di antaranya ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jam pertama itu terbagi menjadi beberapa kegiatan seperti sholat duha dengan praktikum sholat secara langsung dan juga dengan pengajaran doa-doa secara langsung, kemudian membaca zikir pagi dan murojaah atau tahsin Al-Quran. Jam kedua, mulai kegiatan pembelajaran materi, baik itu materi Qur'aniyah ataupun diniyah. Dan nanti di jam kedua ini ada jam istirahat dengan juga jam snack time. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, terkait dengan snack time. Snack time di sini kami mewajibkan kepada semua orang tua untuk membawakan bekal dari rumah. Kenapa tidak disediakan di sekolah? Maka jawaban kami, kalau bekal itu disediakan di sekolah, tidak ada unsur tarbiyahnya. Kenapa? Yang pertama, menu variasinya pasti sama semua. Kalau disediakan di sekolah, anak-anak ya sama semua. Roti-roti semua. Rotinya strawberry semua. Ketika sama semua, tidak ada menumbuhkan sifat saling berbagi. Tidak menumbuhkan sifat sosial. Anak-anak akan fokus dengan makanannya sendiri. Nah, itu di antara pertimbangan kami tidak menyediakan makanan dari sekolah. Maka makanan atau snack time, bekalnya adalah dari rumah. Dan bekal dari rumah ini ada unsur tarbiyah yang luar biasa. Yang pertama, bonding orang tua terhadap anak. Ya, kekuatan emosional orang tua dibentuk saat menyiapkan bekal. Sepele Bapak Ibu, tapi ini berpengaruh. Ibunya memasak,
Ibunya masak nyiapin bekal buat anaknya. Ayahnya nyiapin bekal di wadah kotak bekal. Dimasukkan ke tas. Apa yang ditumbuhkan dari sisi emosional anak adalah apa? Semangat untuk sekolah. Oh, Masya Allah. Dalam hati dan pikirannya anak kita, itu akan, Masya Allah, Alhamdulillah, ayah ibu memberikan saya bekal, kemudian saya harus semangat belajarnya, saya nanti ketemu teman-teman, berbagi makanan. Itu yang ada dalam pikiran Ananda. Walaupun tidak dilisankan, tidak diucapkan. Nah, itu orang tua harus melihat di situ. Positifnya lebih banyak. Walaupun memang akan, kalau membawa bekal dari rumah akan lebih uh, direpotkan. Tetapi menimbang banyaknya manfaat, lebih baik kita mendahulukan manfaat itu daripada repotnya kita menyiapkan bekal untuk anak. Maka ini harus dihindari. Maka di antara tarbiyahnya adalah menumbuhkan sifat kedermawanan, menumbuhkan sifat sosial, menumbuhkan bonding orang tua terhadap anak. Ini snack time. Nah, nanti snack time, anak-anak diajarkan bagaimana adab makan yang baik, pelan-pelan, perlahan. Tidak bisa Bapak Ibu langsung. Anak-anak, makan itu harus begini, harus begini, harus begini. Tangan kanan, 3 jari, tidak boleh bersandar. Doanya begini, doanya begini. Tidak bisa secara langsung. Besok lupa lagi, besok lupa lagi. Namanya anak-anak, wajar. Kadang-kala kita yang sudah dewasa juga lupa. Jadi akan mengalir. Karena snack time ini agenda yang pasti ada. Hari ini diajarkan, anak-anak ayo makan dengan tangan kanan. Kadang-kala namanya anak-anak, ya di luar sekolah, masih pakai tangan kiri. Ya jangan disalahkan sekolahnya. Nah ini kadang orang tua, ya jangan disalahkan sekolahnya. Kenapa? Sekolah sudah memberikan strategi. Dan jangan disalahkan anaknya. Kenapa? Harus kita maklumi. Kenapa? Namanya anak-anak, itu pasti mereka akan melakukan apa yang mereka mau dan apa yang mereka suka. Itu acuannya. Mereka, sikap mereka itu dikeluarkan, mereka melakukan sesuatu atas dasar mereka mau dan mereka suka. Nah, ini harus kita luruskan dan kita arahkan. Dengan apa? Belajar di sekolah. Misal, kadang-kala kita masih mendapati anak-anak kita berdiri, tidak sadar, berdiri, kemudian pakai tangan kiri. Tidak perlu dimarahin, diingatkan saja. Nah, pakai tangan kanan jangan lupa. Anak kita paham pakai tangan kanan, tapi kadang-kala mereka tidak fokus. Jadi ada hal-hal yang perlu kita maklumi. Kemudian, jam ketiga, kegiatan fisik motorik dan sholat duhur dengan praktikum sholat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk di slide silabus tahfidz Al-Quran tahun pertama. Nah, tahun pertama atau di kelas alif, sekolah mempunyai target juz 30. Mempunyai target juz 30. Sekolah mempunyai target juz 30. Bagaimana pembagian targetnya? Meliputi 2 semester dan dalam 1 semester meliputi 2 termin. 1 termin itu terdiri dari 3 bulan atau trimester pertama. Termin kedua, trimester kedua. Ya. Termin pertama mulai dari bulan Juli, Agustus, September. Nah, ini adalah acuan dimulainya ajaran baru. Di seluruh lembaga pendidikan pasti akan memulai tahun ajaran baru dimulai bulan Juli, Bapak Ibu. Kenapa? Ya seperti itu sudah standarnya dalam dunia pendidikan. Dari Juli ke Juni dihitung 1 tahun proses pendidikan. Nah, termin 1 terbagi menjadi 50 hari efektif. Dalam 3 bulan, dalam 1 bulan ada 2 ada kurang lebih 20 hari efektif. Ya. Dan kalkulasi dalam 1 termin adalah kurang lebih 50 hari efektif Ananda menghafal.
Maka target di termin pertama 1/4 juz dalam juz 30. Jadi disesuaikan. 1/4 juz 30 itu nanti dari surat mana, surat mana. Nah, sekolah memulai hafalan dari yang paling mudah, yaitu surat An-Nas. Ya, dari surat yang ke-114. Memulai hafalannya, mulai dari surat yang ke-114. Sampai seterusnya semester 2. Nah, ini target untuk kelas alif. Ini target untuk kelas alif. Maka kalkulasi dalam 1 tahun masa pendidikan ada 200 hari efektif Ananda menghafalkan. Ya. Coba Bapak Ibu, 200 hari dikali dengan surat yang Ananda hafal, dikali dengan huruf yang Ananda ucapkan. Berapa jutaan pahala yang Ananda tampung, yang Ananda dapat sejak anak-anak kita di usia dini. Luar biasa. Dalam waktu 1 tahun, target sekolah adalah Ananda bisa selesai 30. Nah, ini adalah standar pencapaian hafalan Al-Quran di Sekolah Tahfidz Balita Al-Utujah Surabaya di tahun pertama. Tentunya, Bapak Ibu yang kami muliakan, target tergantung dari bagaimana proses belajar. Dan juga tergantung dari bagaimana anak-anak kita menerima suatu proses pembelajaran. Ada anak yang mudah menghafal, ada anak yang mungkin masih butuh proses lebih lama, dan ada tipe-tipe yang lain. Dan ini perlu dimaklumi. Apalagi di usia anak usia dini, yang mereka pasti akan bermain saat proses belajarnya. Maka tidak boleh kita saklekkan, tidak boleh kita menjadi acuan wajib harus juz 30 selesai dalam 1 tahun. Tidak. Kalau bisa selesai, alhamdulillah. Tidak bisa selesai, alhamdulillah. Tidak mencapai target, alhamdulillah. Yang terpenting apa? Pembiasaan terbentuk, Bapak Ibu. Urusan target tercapai itu bonus dari Allah. Itu anugerah. Ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Bukan kita yang menentukan harus juz 30. Salah. Bukan sekolah yang menentukan anak ini harus juz 30. Tidak. Ya. Dan itu akan mengalir. Maka kami sampaikan, semua target itu akan mengalir. Sesuai dengan ikhtiar kita, baik sekolah dengan orang tua. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya saat nanti Ananda sudah sekolah, ada beberapa tugas yang menjadi tugas wajib harian, seperti murojaah. Murojaah hafalan ini menjadi tugas agenda wajib setiap hari. Guru atau wali kelas akan men-share ya tugas setiap harinya, yang dimana tugas ini orang tua harus mendampingi. Tentunya murojaah ini sesuai dengan pencapaian Ananda pada saat itu. Misalnya memulai hafalan surat An-Nas. Maka nanti tugas hari itu adalah murojaah surat An-Nas. Nah, orang tua wajib mendampingi. Baik itu ayahnya atau ibunya atau siapapun, dan wajib didampingi. Supaya apa? Nah ini, kami mengatakan harus ada komitmen orang tua siap kita bersama-sama. Tidak hanya sekolah saja, tetapi juga bersama kita dengan orang tua. Ketika di sekolah, maka menjadi tanggung jawab guru. Ketika di rumah, maka kita kembalikan menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Dan juga nantinya ada checklist absensi. Semisal Ananda sudah sudah murojaah hafalan dalam hari ini, centang. Ada grup khusus tugas nanti yang orang tua harus mengisi. Dan kita selalu berhusnudzon, insya Allah anak-anak kita itu murojaah di rumah bersama orang tua. Walaupun ternyata misal realitanya tidak, ya itu akan kembali kepada orang tua dan anak-anak kita, anak-anaknya. Tentunya ketika
murojaah di rumah tidak efektif akan berimbas kepada perkembangan hafalan anak-anak kita ketika di sekolah. Ya. Dan itu tidak menjadi faktor utama sebetulnya, tetapi itu menjadi bagian faktor yang ada. Semisal anak kita perkembangannya kok tidak kurang signifikan, oh mungkin di rumah Ananda tidak murojaah bersama orang tua. Orang tua tidak menghiraukan, orang tua membiarkan, tidak pernah murojaah, pasti akan berdampak pada perkembangan Ananda. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu kami kan ini jelas dokumentasi Ananda di angkatan pertama dan angkatan kedua. Alhamdulillah, sekolah kami sudah berjalan mendekati usia 3 tahun. Jadi sudah ada angkatan pertama dan angkatan kedua, dan sekarang angkatan pertama dan angkatan kedua sedang ataupun masih dalam proses pendidikan atau menyelesaikan program kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, yang kami cukup apresiasi kepada orang tua sekalian, banyak sekali orang tua yang berdomisili di luar area sekolah atau domisilinya cukup jauh dari area sekolah. Itu Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan serta pahala yang berlipat. Karena tentunya semua itu didasari atas dasar niat yang ikhlas, harapan yang besar terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita nanti akan tumbuh menjadi para penghafal Quran, meneruskan perjuangan Nabi dan para sahabatnya sebagai pewaris Nabi, pewaris agama ini, sebagai penopang penegak agama ini, tentunya anak kita. Maka dari itu, insya Allah di tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi yang namanya buta huruf di usia dewasa. Sudah tidak lagi di usia dewasa tidak bisa membaca Al-Quran. Karena banyak akan lahir para hufaz, para penghafal Al-Quran cilik, para hafid Al-Quran cilik. Tentunya semoga anak-anak kita bagian dari para penghafal Al-Quran. Ini adalah sekilas dokumentasi kegiatan haflah akhirus sanah, penutupan akhir tahun di angkatan pertama tahun 2021-2022. Alhamdulillah, semua prosesi kegiatan berjalan dengan khidmat sekali. Ya, karena tentunya khidmat itu muncul karena ada perubahan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus. Kemudian kegiatan kajian orang tua, insya Allah kita rutinkan setiap bulannya 1-2 kali kajian tematik atau kajian ilmiah ataupun juga kajian Al-Quran. Dan kita juga berikhtiar menghadirkan beberapa narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, seperti psikolog, kemudian pegiat parenting, dan semisal dengan itu yang kita memang butuh ilmunya. Kita memang butuh ilmunya, karena perlu kita pelajari juga ilmu-ilmu sains yang berkaitan dengan parenting, dan itu sangat penting sekali. Alhamdulillah sebelumnya kami mengundang salah seorang psikolog, doktor ataupun doktor dari UNER Surabaya. Alhamdulillah banyak sekali poin-poin yang bisa menjadikan kita sebagai orang tua lebih semangat lagi dalam mendampingi anak-anak kita. Dan tentunya poin-poin yang dijabarkan insya Allah tidak melebihi atau tidak melanggar syariat-syariat agama kita. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kabar baik dan semoga ini menjadi kabar yang baik dan menjadi kabar menjadi maslahat untuk kebersamaan semuanya. Insya Allah sekolah akan relokasi gedung yang baru.
Dan gedung yang baru sekarang masih dalam tahap penyelesaian renovasi total, dan gedung yang baru ini berlokasi di Jalan Kebonsari 4 nomor 11 Kota Surabaya. Jadi masih dekat dengan tempat sekolah yang sekarang. Kecamatan sebelah Kebonsari masih dekat dengan Jambangan. Kenapa kami berpindah? Karena ada beberapa pertimbangan yang bisa menjadi maslahat bersama. Salah satu di antara adalah sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan, karena tentunya melihat respon dari masyarakat yang cukup baik terhadap program sekolah Tahfidz Balita Al-Utrujah Surabaya. Dan insya Allah gedung yang baru ini semoga menjadi gedung yang bisa lebih memaksimalkan program pembelajaran dan lebih bisa memberikan aura belajar yang kondusif. Karena tentunya tidak hanya kurikulum yang perlu kita tekankan atau perlu kita menjadi tolak ukur utama, tetapi tempat dan juga fasilitas itu menjadi tolak ukur yang juga sebagai pendamping dalam proses Ananda belajar. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada salah satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa' ad-darajah li abdi salih fi jannah fayaqul ya Rab anna li hadhi fayaqul bistighfari waladik lak. Nah, ini hadis yang sudah sangat familiar sekali, dan tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui hadis ini. Nanti ketika di akhirat kelak, para orang tua yang mempunyai anak para penghafal Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada Allah, ditanyakan kepada Rabb semesta alam, wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kami para orang tua diangkat derajatnya? Maka apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Biistighfari waladik lak. Karena sebab doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Bapak Ibu, mendidik anak itu salah satu di antara tujuannya adalah menjadikan anak-anak kita anak soleh solehah. Urgensi anak-anak soleh solehah adalah mendoakan, berbakti kepada orang tuanya. Karena tidak ada lagi yang akan mendoakan kita secara sungguh-sungguh kecuali anak kita. Tidak ada lagi, tidak ada siapapun yang akan mendoakan kita, orang tua, yang meminta kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya kecuali anak-anak kita. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Makanya anak-anak kita adalah aset terbaik. Maka aset ini harus dijaga sampai dengan menjadi aset yang harga. Ketika aset itu berharga, menjadikan apa? Akan menjadikan hasil yang luar biasa. Salah satu di antaranya apa? Anak-anak kita akan secara spontanitas, akan secara otomatis selalu mendoakan kita orang tuanya. Tidak ada lagi yang akan mendoakan kita kecuali anak-anak kita. Dan belum lagi anak-anak kita ketika nanti menjadi para penghafal Quran, apa yang disampaikan Nabi SAW dan banyak hadis. Salah satu di antaranya orang tuanya akan diberikan mahkota. Salah satu di antaranya orang tuanya akan dimudahkan jalan menuju surga. Itu di antara sebab anak-anak kita yang soleh-soleh, dan bonus anak-anak kita ketika anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga menjadi motivasi untuk kita bersama. Semoga kita menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita
menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi anak-anak yang tentunya mentaati apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi contohkan. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Uma Yusfia, bisa dilanjutkan untuk agenda selanjutnya. Baik, bismillah. Setelah materi yang disampaikan oleh Ustadz, dipersilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait program sekolah, bisa melalui chat atau bisa secara langsung disampaikan. Mungkin bisa mengangkat tangannya, di sini ada reaction. Silahkan Bapak Ibu bisa menanya perihal seputar program sekolah. Insya Allah, jika tidak ada, semoga sudah cukup jelas apa yang kami sampaikan terkait dengan program pembelajaran di Sekolah Tahfidz Balita Al-Utrujah Surabaya. Semoga bisa menjadi wasilah perantara pendampingan pendidikan Ananda. Kami pun tidak bisa berjalan sendiri, berdiri sendiri. Perlu ada support, dukungan dari orang tua semuanya, yaitu salah satu di antaranya adalah komitmen yang berkesinambungan atau niat yang terus ada dan semangat yang terus ada. Tentunya ketika tugas-tugas sekolah diberikan kepada Ananda, maka di antara niat dan semangat orang tua pasti akan mendampingi anaknya sampai proses pembelajaran selesai. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Afwan Ustaz, mau Nggih, nanya. monggo Ibu, silakan. Kalau dari yang kita sempat bicarakan dulu ya, waktu kita ketemu dulu itu pertama kali itu kelas alif akan diisi 10 orang, 10 anak ya. Apakah itu memang satu ketentuan yang sudah pasti 10 anak dengan 2 guru atau akan ada tambahan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih untuk Ibu sudah ditanyakan atau pertanyaannya. Terkait dengan penerimaan kuota, kami sudah bermusyawarah dengan
pengurus dan juga pengawas dari lembaga ini. Insya Allah, semoga Allah mudahkan, kami akan menambahkan kuota menjadi 20 kuota untuk kelas alif. Nah, 20 kuota ini terbagi menjadi 2 kelas. Sehingga kelas alif akan ada 2 kelas, kelas alif A dan kelas alif B. Sekiranya nanti kuota ini terpenuhi. Kalau semisal kuota ini tidak terpenuhi, maka tetap acuannya adalah satu kelas diisi dengan 10 anak. Dan 10 anak didampingi atau sebagai penanggung jawab adalah 2 guru. Apa yang mendasari 2 guru? 1 guru sama dengan 1 halaqah. Dan 1 halaqah sama dengan maksimal 5 anak. Maka itu sudah menjadi batas ketentuan atau prosedur yang memang standarnya 1 guru bertanggung jawab 5 anak. Maksimal 5. Kurang dari itu boleh, tidak ada masalah. Yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah ketika lebih dari 5. Maka acuannya, patokannya adalah walaupun nanti mungkin kelas alif ada kelas A, B, C misalnya, tetap acuannya adalah satu kelas terdiri dari 10 anak dan satu kelas terdiri dari 2 guru. Mungkin demikian Ibu untuk jawabannya. Dan insya Allah ini terkait dengan kuota, insya Allah nanti informasi akan diupdate tentunya, karena saat ini masih tahap peralihan, mulai dari tahap sebagai informasi dari istri kami, mulai dari tahap pendaftaran, kemudian tahap trial class, dan saat ini sudah memasuki tahap peralihan antara melanjutkan mendaftar atau tidak. Maka akan ada informasi sekiranya Ananda ataupun orang tua melanjutkan mendaftar, maka silahkan bisa melanjutkan terkait dengan administrasi pendidikan. Karena ini juga akan sangat penting menunjang kesiapan proses pembelajaran nantinya untuk Ananda semuanya di tahun ajaran baru. Adapun paling tidak di awal orang tua memberikan informasi kepada sekolah. Dalam hal ini di nomor sekolah itu adalah istri kami yang menghandle bersama Uma Ulfa Muna. Paling tidak ada informasi disampaikan apakah Ananda melanjutkan atau tidak. Sehingga ada update informasi kuota. Karena untuk kuota saat ini, alhamdulillah, yang sudah mendaftar di kelas alif sudah ada 10 anak. Tentunya sebetulnya sudah habis kuotanya kalau kita menerima satu kelas. Dan insya Allah di gedung yang baru lebih representatif untuk kesiapan penerimaan siswa yang lebih banyak dibanding dengan gedung saat ini. Jadi acuannya tidak gedung saat ini, Bapak Ibu. Jadi acuan penerimaan santri baru adalah gedung yang akan dipakai nantinya sebagai proses pembelajaran. Jadi itu nanti akan kami arahkan, akan kami sampaikan kepada orang tua semuanya terkait dengan informasi apakah melanjutkan untuk mendaftar atau tidak, itu perlu disampaikan sejak awal. Karena ini juga berkaitan dengan laporan dan data kami di dalam manajemen sekolah. Demikian Ibu untuk jawabannya, semoga membantu. Syukran Ustadz. Satu lagi boleh Ustadz pertanyaannya? Insya Allah mungkin mewakili orang tua yang lain. Insya Allah ya. Ini mengenai kayak program pemerintah ya saat ini ya, program vaksin atau imunisasi.
Nah, apakah di sekolah misalnya nanti ada program dari pemerintah untuk mewajibkan setiap anak-anak untuk divaksin atau imunisasi, apakah dari Afwan, sekolah Ibu itu tidak akan, terdengar suaranya. ya, mengenai ini Ustadz, mengenai vaksin atau imunisasi untuk anak-anak di sekolah. Apabila ada program pemerintah yang mewajibkan anak-anak untuk vaksin atau imunisasi, nah bagaimana dari pihak sekolah menanggapi hal ini? Maksudnya begini, apakah nanti akan langsung diwajibkan semuanya atau akan ada pemberitahuan terlebih dahulu, sosialisasi terlebih dahulu, lalu orang tua boleh memilih atau bagaimana, Ustaz? Tes, tes. Kemudian Ibu suaranya tidak terdengar. Bisa diulang Iya, sekarang atau di bisa kami mendengar? yang error. Kemudian Afwan sebentar. Iya, iya. Apa nih Bu, coba mungkin diketikkan di chat karena ngamutan ini suara mendadak tidak terdengar dari Ibu. Tadi sudah terdengar, alhamdulillah. Kami coba kendala teknis. Memang biasanya Zoom seperti ini, beberapa kali kami ada kendala teknis, mungkin sinyal atau yang sebagainya. Kami coba. Jika ada program pemerintah tentang kewajiban vaksin atau imunisasi. Bapak Ibu yang kami memang terkait dengan vaksin atau imunisasi, realitanya memang terjadi pro dan kontra antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung, atau antara yang setuju dengan yang tidak setuju, lebih tepatnya begitu, dan tidak setuju. Baik, lanjutannya, apakah dari pihak sekolah akan ada info terlebih dahulu sehingga orang itu bisa memilih atau harus ikut serta? Baik, terima kasih Ibu Ummu Sofia. Terkait dengan imunisasi atau vaksin tertentu yang mungkin menjadi arahan pemerintah kewajiban kepada seluruh warga masyarakat. Sejauh yang kami ketahui ataupun pengalaman kami dalam mendampingi kegiatan pembelajaran selama 2 mendekati 3 tahun ini, belum ada kewajiban dari pemerintah terkait dengan vaksin atau imunisasi. Vaksin yang mungkin sifatnya adalah vaksin yang tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu, semisal vaksin COVID, maka itu sekolah tidak mempunyai hak untuk ikut andil dalam pemilahan ataupun apa yang dipilih orang tua nantinya, vaksin atau tidak. Ya. Jadi sekolah tidak ikut serta dalam menilai hak orang tua ikut serta atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan imunisasi. Walaupun dua bahasa ini sebetulnya sama, tetapi konteks di lapangan ternyata berbeda. Semisal vaksin COVID, maka tidak bisa kita katakan imunisasi COVID. Wallahu alam, karena kami juga bukan orang kesehatan, jadi mohon maaf kalau semisal ada Bapak Ibu yang memang di tenaga kesehatan bisa dikoreksi nanti. Terkait dengan imunisasi yang sifatnya adalah jangka waktu sudah ditetapkan oleh pemerintah, semisal imunisasi wajib setelah anak lahir, imunisasi setelah anak usia beberapa bulan, misal imunisasi polio, imunisasi BCG, kemudian imunisasi yang lain, maka ini tentunya kita kembalikan kepada orang tua. Karena imunisasi ini atau imunisasi yang ada
bisa didapatkan di layanan-layanan kesehatan yang ada di domisili setempat. Jadi sekolah insya Allah tidak sampai ke ranah itu, Ibu, ya, karena 2 tahun ke belakang juga kami tidak ada ataupun tidak mendapatkan himbauan dari pemerintah untuk mewajibkan semuanya, terutama vaksin COVID misalnya. Jadi jawabannya itu Ibu ataupun Ummu Sophia, semoga membantu. Afwan, tambahan yang biasa diberikan untuk dari puskesmas itu biasanya vitamin A atau vitamin C. Itu nanti didistribusikan lewat RT, lewat RT sama lewat posyandu. Biasanya ada tim dari posyandu itu datang ke sekolah untuk menanyakan perihal vitamin. Tapi untuk beberapa tahun ke belakang, sebenarnya ini belum ada tim yang datang, dan kami juga memang ini sebetulnya orang tua insya Allah sudah sangat memahami dan sangat mengetahui informasi terkait ini. Jadi insya Allah dimudahkan, tidak harus sekolah, tidak harus di sekolah dalam menjalankan imunisasi, vaksin, atau vitamin-vitamin yang ada yang diberikan oleh puskesmas tempat. Jadi begitu Ibu Sophia, semoga membantu jawabannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika tidak ada pertanyaan yang lain, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan bersama dan apa yang menjadi obrolan kita pada malam hari ini menjadi obrolan yang manfaat, obrolan yang memunculkan maslahat, sehingga ada hikmah yang bisa kita dapat, dan tentunya harapan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang amanah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala khilaf. Mohon mungkin besok atau beberapa hari kemudian kami membutuhkan informasi terkait dengan kelanjutan pendaftaran Ananda, apakah Ananda melanjutkan atau Ananda tidak melanjutkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Kami kembalikan kepada moderator Umma Yusfia. Silakan. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang bermanfaat dan informasi yang bermanfaat dalam pertemuan malam ini. Sampai pada penghujung acara, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru kami dan seluruh orang tua yang telah hadir pada pertemuan malam ini. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.